Ini Yuhu. Kan? Mata uang pengaruh semua Pak, politik. Stabilitas ke mana? Cukup semuanya juga. Ngaruh kan? Kalau pada kali ini Habis gonjang ya. Kita Indonesia terus apa? Ini kan $1 sampai 20.000. Ingat tuh. Tapi coba lihat sendiri. Number of trader. Wah. Orang yang berjalan. Ya kan? Coba lihat, cuma berapa orang yang berjalan? 20 orang yang berjalan suatu negara. Tapi kan naik. Susah. Mau lihat aja nanti. Harga apa lagi misalnya? Jepang yen. Swiss franc misalnya kan? Senadian dolar banyak lagi kan? Harga kacang kita bilang, harga kacang yang kita lakukan sekarang ini berapa orang yang kita lakukan? Jadi ekonomi dunia itu sebenarnya cuma di tangan grup beberapa orang ini. Dia yang atur semuanya itu kan? Tinggi kan? Orang-orang nilai yang tahu kan? Kalau misalnya orang internasional yang kayak kemarin kejadian Berlusconi itu kita kemarin yang ketiga betul kan? Belum update secara fundamental ya? Kan Berlusconi dia nggak akan mau turun, kan? Malamnya dia juga kan kalau turun jauh dulu. Besoknya dia ngomongin pengumuman resmi, saya mengundurkan diri. Ragu yang ngatur siapa ini kan? Atau ingat pas waktu mau bail out kemarin itu, yang gelombang kedua, kan? Mau bail out kemarin, sampai kesepakatan semua tiba-tiba kayaknya saya perlu referendum lagi lah. Referendum itu maksudnya nanya balik ke masa, nanya balik ke parlemen. Itu masalah yang karena udah fix di zaman ya. Negara orang udah itu abang kena rugi gawat gitu. Jadi apa? Udah fix di zaman ya, yang Eropa misalnya, bekas zaman udah fix semuanya. Tiba-tiba dia bilang, saya bilang referendum itu gelar masa. Hancur apa enggak awal? Pasar kayak mana? Marah apa enggak? Marah lah. Dia percaya nih investasi. Ini masalah euro ini bakal terselesaikan. Masalah ini invest uang, naik tuh uang euro. Pas waktu dia ngomong itu langsung turun uang euro. Besoknya apa? Jadi sudah. Dia tuh orangnya itu. Mau jatuhin US jadi itu dia. Makanya dia bilang, apapun negara di dunia, kalau pertama kali mau diserang begitu, yang diserang orang ini bukan negaranya. Mata uang, kenapa ketika mata uang diserang, dimulai inflasi super, inflasi ke Zimbabwe, kayak Soeharto aja kan. Soeharto yang sudah 32 tahun berkuasa turun kenapa? Masih sama. Krisis ekonomi. Apa yang diserang? Mata uang ya kan? Nilai rupiahnya kan? Nilai rupiah yang diserang turun nggak? Ya kan? Yang kena siapa? Bisa contoh. Ada partai politik katakanlah itu kan? Berkuasa. Nggak senang orang. Itu kan memang bukan tekan dengan ekonomi sampai berimbas. Kacau nggak? Kacau lah kan? Ya, yang kena imbas siapa? Yang pemerintah yang berkuasa pada saat itu kan? Kalau mau turun ini taksi Sumatera yang kita hilang terkenal diktator jatuh karena apa? Krisis juga sampai di kudeta militer gara-gara apa? Nilai bakti hilang itu kita dari silakan inilah sebenarnya ya mengatur ekonomi dunia. Ekonomi itu di mana-mana, uang itu di mana-mana punya kekuatan. Nah, kekuatan militer global, uang, politik global juga kan. Jadi kalau kita memegang kekuatan uang, apalagi kekuatan uang yang kita putar di pasar itu bisa nggak? Bisa nggak? Kalau kita kaya di bisnis properti belum bisa tuh, belum pasar ya kan? Karena nggak ngerti gimana cara gunain uang jadi kan. Kita kaya di bisnis apa lagi? Bisa ada ya kan? Tapi kalau kita berhasil
paling tidak cara kayak mana ekonomi dunia itu bergerak kan, kayak bisa bergerak sama US ya kan, paham ini US ini nggak berani sekarang bergerak, kenapa ini kayak habis jadi utangnya banyak ya kan, diblokir sama US nggak bisa nggak jalan, kenapa minyak orang kita minyak harus beli harga minyak lebih mahal kan, kita paham kita gitu kan, itu kenapa inilah ekonomi global ini. Disinilah kita paham sebenarnya politik ekonomi global ini kan, harga minyak, harga mata uang itu 3 komoditas utama yang didagangkan yang bisa membuat stabilitas hukum atau politik sebenarnya global. Disinilah kita harusnya kalau misalnya kita orang muslim, disinilah kita harus lihat negara. Kalau kita nggak negara kita dikacau, disinilah kita harus lihat, harus paham. Kekuatan orang ini jadinya kita semua anggota komunitas.